Masa awal Majapahit dan pemberontakan Ranggalawe. Kerajaan Majapahit resmi berdiri pada tahun 1293 Masehi setelah Jayakatwang berhasil digulingkan dari kekuasaannya. Berdirinya kerajaan Majapahit tidak bisa lepas dari dukungan para pengikutnya, antara lain Arya Wiraraja, Ranggalawe, Lembusora, Nambi, dan Mahisa Nabrang. Pada awal pemerintahannya, Dyahwijaya mengangkat para pengikutnya menjadi bagian penting di kerajaan Majapahit. Para pengikut setiaku, aku akan mengumumkan suatu keputusan yang mutlak dan tak bisa diganggu-gugat. Arya Wiraraja, ku angkat kau menjadi pesangguhan kerajaan Majapahit. Terima kasih, Paduka. Ranggalawe, atas jasamu, ku angkat kau menjadi pesangguhan dan sekaligus menjadi bupati di Kadipaten Tuban. Terima kasih, Paduka. Lembusora, ku jadikan kau patih tertinggi di Majapahit. Saya sangat berterima kasih, Paduka Raja. Dan kau Nambi, ku beri kau kedudukan Rakyan Mahapatih. Dan kau Mahisa Nabrang, ku angkat kau sebagai Panglima Perang Kerajaan Majapahit. Terima kasih, Paduka Raja. Tak disangka, keputusan Raja Dyahwijaya mendapat tentangan dari Ranggalawe. Karena menurut Ranggalawe, pengangkatan Nambi sebagai Rakyan Mahapatih kurang tepat, dan menurutnya yang pantas mendapatkan kedudukan itu adalah Lembusora, mengingat jasa Lembusora lebih besar daripada Nambi. Paduka Raja, menurut hamba pengangkatan Nambi sebagai Rakyan Mahapatih sangatlah keliru. Keliru? Jelaskan Ranggalawe. Bukankah jasa Lembusora lebih besar daripada Nambi? Seharusnya Lembusora lah yang berhak atas kedudukan Rakyan Mahapatih itu, Paduka. Tidak bisa, Ranggalawe. Keputusan sudah bulat dan tak akan kubah lagi. Karena Raja Dyahwijaya tidak mau menerima usulannya, Ranggalawe pulang ke Tuban dengan perasaan sangat kecewa teramat dalam. Seiring berjalannya waktu, Raja Dyahwijaya terhasut oleh Halayuda. Paduka Raja, saya menerima kabar bahwa Ranggalawe akan melakukan pemberontakan. Ia juga sudah lama tidak menghadap Raja Dyahwijaya setelah Paduka Raja menolak usulannya. Benarkah itu Halayuda? Benar, Paduka Raja. Mendengar berita Ranggalawe akan memberontak, hal tersebut membuat murka Raja Dyahwijaya. Nambi, Lembusora, dan Mahisa Nabrang, segera tangkap Ranggalawe dan bawa pasukan untuk menggempur Kadipaten Tuban. Siap, laksanakan, Paduka Raja. Akhirnya, pasukan kerajaan Majapahit maju ke tanah Tuban. Mengetahui pasukan Majapahit akan menyerbu Tuban, Ranggalawe menyiapkan pasukan untuk menghadang serangan tersebut. Pasukan Majapahit yang dipimpin Nambi akhirnya sampai ke tanah Tuban setelah melewati sungai Tambak Beras. Sesampainya di Kadipaten Tuban, pasukan Nambi berperang dengan pasukan Tuban. Namun, Nambi dan pasukannya kewalahan, sehingga memilih mundur ke sungai Tambak Beras. Nambi akhirnya mengutus bawahannya, yaitu Hang Satrik, untuk melapor kepada Raja Dyahwijaya. Lapor, Paduka Raja. Pasukan kami dipukul mundur oleh Ranggalawe. Mendengar kabar tersebut, Lembusora meminta izin untuk mengatasi Ranggalawe. Paduka Raja, biarkan saya yang mengurus Ranggalawe. Silahkan. Namun kepung Ranggalawe dari 3 arah. Mahisa Nabrang, kau serang dari arah timur. Kau Gagak Sarkara, serang dari arah barat. Dan kau Majang Mekar, kau serang dari arah utara. Siap, laksanakan, Paduka Raja. Akhirnya, pasukan yang tiba terlebih dahulu adalah pasukan dari arah timur yang dipimpin oleh Mahisa Nabrang. Terjadi pertempuran sengit antara pasukan Tuban dan Majapahit. Mahisa Nabrang akhirnya bertemu langsung dengan Ranggalawe yang sama-sama menaiki kuda perangnya. Menyerahlah, Ranggalawe. Saya tidak akan menyerah. Karena pasukan Majapahit menyerangku terlebih dahulu, aku tidak akan mundur. Kemudian,
terjadilah peperangan antara Ranggalawe dan Mahisa Nabrang. Mahisa Nabrang dapat dijatuhkan dari kudanya oleh Ranggalawe. Kemudian, dengan sigap Mahisa Nabrang menusuk kuda Ranggalawe hingga tersungkur ke sungai. Melihat Ranggalawe terjatuh, Mahisa Nabrang langsung menusuk dan membenamkan kepala Ranggalawe ke dalam sungai hingga membuat Ranggalawe tewas. Peperangan antara pasukan Majapahit melawan pasukan Tuban dikenal dengan tragedi Perang Besar Sungai Tambak Beras. Demikianlah cerita singkat awal mula kerajaan Majapahit dan kisah pemberontakan Ranggalawe. Semoga cerita ini bisa menambah pengetahuan para pemirsa, dan apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap ikuti video kita selanjutnya hanya di channel Taje TV.